Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia tidak ada lain tujuan Allah, yaitu hanya untuk beribadah atau hanya menyembah Allah Ta'ala saja. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah. Jadi yang diperintah, yang mukallaf atau dibebani untuk menyembah kepada Allah, walaupun seluruh makhluk ini bersujud kepada Allah, mensucikan Allah, tapi pokok yang diperintahkan oleh Allah ada dua makhluk, satu jin, yang kedua manusia di bumi ini. Makanya jin, golongan jin juga ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang taat, ada yang durhaka kepada Allah. Begitu juga halnya dengan manusia. Dan orang beribadah dalam kitab Bejuri, kalau tidak keliru, dulu pernah baca, ada 3 golongan dalam tingkat keikhlasan. Kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang zakat, kita yang berinfak, kita yang cari ilmu, kita yang bermajlis. Ada 3 golongan dalam tingkatan ikhlas. Pertama, golongan orang-orang yang beribadah karena takut ke neraka. Kalau dalam istilah kitab Nawadir, golongan rohbani, orang yang beribadah karena takut terhadap neraka Allah. Ketika ditanya, wahai sahabat, wahai sahabatku, kenapa kamu sholat? Takut ke neraka. Kenapa kamu puasa? Takut dibakar oleh api neraka Allah. Kenapa kamu menutup aurat? Takut dibakar oleh api neraka Allah. Kenapa kamu bermajlis? Saya takut masuk neraka agar kelak masuk surganya Allah. Maka golongan ini disebut golongan rohbani. Ini termasuk tingkatan ikhlas yang terendah di antara 2 tingkatan yang lain. Kemudian yang kedua, ada orang ibadah yang tidak takut neraka, tapi tujuannya karena ingin masuk surga. Dalam istilah kitab Nawadir disebut jannani, orang-orang yang beribadah karena pengen masuk surga Allah. Kita ibadah, kita ngaji, pengen masuk surga. Kita salat, pengen masuk surga. Kita punya anak dimondokkan, dingajikan, pengen masuk surga orang tuanya. Dan golongan ini termasuk golongan tingkatan ikhlas yang kedua, lebih tinggi daripada rohbani tadi, yang ibadah karena takut ke neraka tadi. Yang ketiga, golongan yang tertinggi adalah golongan robbani, orang-orang yang ibadah karena mengharap ridho Allah, tidak takut dibakar oleh api neraka, tidak terlalu berharap ingin masuk surga, tapi tujuannya, langkahnya adalah karena ingin ridhonya Allah. Kenapa kamu sholat? Karena ingin ridho Allah. Kenapa kamu puasa? Ingin dicintai Allah. Kenapa kamu zakat dan berinfak? Agar kelak Allah senang kepada saya. Dan golongan ini termasuk golongan-golongan orang ikhlas yang tertinggi, yang mungkin sulit di antara kita semua, sulit. Orang yang beribadah jadi imam harus karena Allah, jadi makmum pun harus karena Allah, bermajlis harus karena Allah Ta'ala, baca yasin harus karena Allah, baca Quran karena Allah, berdakwah karena Allah, mondoknya karena Allah, ngajinya karena Allah, berinfak bersedekahnya karena Allah. Sulit. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, ayo niatkan, berusaha menanamkan sifat ikhlas di dalam hati kita, bahwa ibadah kita ini karena Allah Ta'ala. Oh iya, karena kita diberi urat, diberi nafas, diberi nyawa, ini Allah Ta'ala yang memberi. Kita diberi keenakan, kelezatan, kenyamanan, kekayaan, Allah Ta'ala yang memberi. Kalau bukan karena Allah, untuk karena siapa lagi? Apakah ingin dipuji orang? Tidak ada pahalanya. Apakah ingin dibangga-banggakan orang? Biar dibilang kiai oleh orang, dibilang ustadz oleh orang, dibilang orang hebat oleh orang? Tidak.
Itu kosong yang niat seperti itu. Jadi kita setiap pergi ke suatu hari baik yang bekerja juga ibadah. Jangan berprasangka bahwa ibadah itu ketika kita pakai peci, pakai sarung, pakai sorban, tidak. Kita yang kerja bangunan itu ibadah. Kalau kita niatkan untuk menafkahi anak kita yang sedang cari ilmu, istri kita yang ada di rumah kita, anak-anak kita yang ada di rumah kita, itu ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah Ta'ala, maka setiap keringat kita yang berada di bangunan kita, yang ada di tempat jagaan kita, yang berada di tempat bekerjanya kita, maka itu dicatat ibadah oleh Allah. Tapi jangan lupakan ibadah terbesarnya, yaitu sholat. Silahkan kita bekerja apapun saja, tapi jangan tinggalkan sholat 5 waktunya. Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Iya, karena kelak di hari kiamat manusia yang ada di surga itu akan diberi kenikmatan yang luar biasa. Yang kenikmatan ini adalah kenikmatan yang diharapkan oleh para penduduk surga. Apa itu? Bertemu dengan Allah Ta'ala secara langsung, melihat keagungan Allah, melihat keperkasaan Allah. Kapan itu? Kalau orang-orang umum, yaitu setiap hari Jumat. Maka hari Jumat disebut Yaumul Mubarakun, hari yang barokah. Karena ketika itu penduduk surga diizini oleh Allah untuk melihat keagungan Allah Ta'ala. Kemudian dalam kitab Nawawi dijelaskan, setiap hari Kamis juga kita diizini oleh Allah untuk berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita bersolawat, kita seolah-olah dihadiri oleh Nabi, seolah-olah Nabi memandang kita, sehingga berdirinya kita berdiri hormat kepada Rasulullah. Ketika kita takdim menghormat kanjeng Nabi Muhammad SAW, diiringi dengan hadrah, agar kita senang, agar masuk ke telinga kita, masuk ke hati kita, sehingga timbullah rasa cinta, mahabbah kepada Nabi, yang Nabi sendiri ada wasilah Allah, pelantara terbesar untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Maka akan timbul sifat cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kelak di hari kiamat, insya Allah kita sebagai umatnya Nabi berjumpa dengan Nabi, orang yang akan senang. Surga akan terasa sepi, surga akan terasa sunyi kalau kita tidak memandang wajahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita tanamkan di dalam hati anak-anak kita, ayo nak ngaji, ayo nak cari ilmu, ayo nak kenal kepada ulama, orang-orang soleh, agar mereka mengenalkan kita kepada kekasihnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena keuntungannya kembali kepada kita sebagai orang tua. Namun niat ditanamkan dulu. Kenapa kita masukkan anak kita? Sehingga memasukkannya karena Allah. Ketika kita mengeluarkan pun karena Allah, bukan karena saraya, karena nafsu kita, bukan. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala, walaupun kita kotor, walaupun kita durhaka kepada Allah, banyak dosa kepada Allah, kurang istighfarnya kepada Allah, kurang ibadahnya kepada Allah Ta'ala, banyak lalainya kepada Allah, kurang cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan anak keturunan kita, kalau tidak sampai di anak kita, mudah-mudahan cucu-cucu kita ada yang tampil cinta kepada Allah dan cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bertemu dengan Allah di dalam surga dan bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga adalah kenikmatan terbesar yang diidamkan oleh para kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita kelak mendapatkan ridhonya Allah dan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.